wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lulu Intan Nafikuljana di ceramah singkat. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang amalan Rasulullah sebelum tidur. Nabi Muhammad adalah nabi yang memberikan teladan dan juga petunjuk bagi orang-orang Islam. Umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti teladan atau sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya amalan sebelum tidur. Ada sunnah Rasulullah tentunya mempermudah kita dalam melakukan kegiatan di dunia ini dan juga bermanfaat bagi diri kita. Beberapa amalan yang dilakukan Rasulullah sebelum tidur antara lain: 1. Rasulullah SAW berwudu dulu sebelum tidur. Ada hadis, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas dijelaskan kita dianjurkan untuk melakukan wudu sebagaimana akan melakukan sholat sebelum tidur, agar kita tidur dalam keadaan suci dan bersih. Yang kedua, tidur dengan posisi miring ke kanan. Mengenai posisi tidur miring ke kanan, Rasulullah menyampaikan dalam hadis, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain dari apa yang disampaikan Rasulullah, tidur dalam posisi menyamping ke kanan juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Para medis juga menjelaskan posisi tidur miring ke kanan dapat membantu menormalkan detak jantung dan memperlancar pernafasan. Yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas pipi kanan. Riwayat ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk tidur miring ke kanan. Hadisnya, Rasulullah SAW apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Yang keempat, jangan tidur dengan posisi tengkurap. Posisi tidur dalam posisi tengkurap ternyata juga sangat penting agar tidak dilakukan, karena ada sebuah hadis, sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, membersihkan tempat tidur dulu sebelum tidur. Ada hadis, apabila seorang dari kamu hendak tidur di tempat tidurnya, maka hendaklah mengibaskan kainnya pada tempat tidurmu itu lebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Sunnah Rasulullah ini bermanfaat agar kita menjaga kebersihan tempat tidur kita, agar saat tidur kita dapat nyenyak dan pernafasan kita tidak terganggu karena bakteri atau kotoran. Selain itu, kotornya tempat tidur juga akan mengganggu kesehatan kulit kita, seperti gatal-gatal. Yang keenam, tidur sesegera mungkin setelah Isya. Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, mewasiatkan kepadaku tiga wasiat. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulannya. Yang kedua, sholat duha 2 rakaat. Yang ketiga, melakukan sholat witir sebelum tidur. Yang kedelapan, membaca doa sebelum tidur. Membaca doa sebelum tidur dapat juga memberikan ketenangan dalam diri kita saat tidur. Dari Hudzaifah, ia berkata, apabila Nabi SAW hendak tidur, beliau mengucapkan, Bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, Nabi mengucapkan,
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Dengan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami kembali. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, meniup telapak tangan. Nabi SAW ketika berada di tempat tidur setiap malam, beliau mengumpulkan telapak tangannya, lalu telapak tangannya tersebut ditiup dengan dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah itu dia menggosokkan telapak tangannya dari ujung kepala dan tubuh bagian depan. Hadis di atas menunjukkan maksudnya meniup telapak tangan dengan memiliki makna doa dan zikir yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, kita dianjurkan membaca ayat kursi. Persoalan membaca ayat kursi sebelum tidur juga disampaikan oleh Rasulullah. Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah Al-Kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Sebetulnya membaca ayat kursi juga bisa dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Selain hal yang tadi, kita juga bisa mengetahui bahwa Islam terdapat larangan tidur setelah subuh. Dari amalan yang ke-10 tadi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasul agar hidup kita tenang dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan semoga kita dapat lindungan selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.